saya boleh Putri dan kawan-kawan. Ya. Oke, nah, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para kesepuhan, tokoh masyarakat, para asatidz di komplek perumahan Palima Grand City. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan. Yang saya hormati para kori dan tim hadroh. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku di lingkungan Palima Grand City. Mari kita sama-sama kita hidupkan kolbu kita. Nabi mengatakan qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di perumahan kami di Palima Grand City. Dan semoga curahan rahmat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid di komplek kita ini menjadi satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menginfakkan hartanya, baik secara moral dan juga material. Dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih.
dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, serta pikirannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya selaku panitia DKM ingin menyampaikan bahwa salah satu agenda DKM yaitu peringatan Hari Besar Agama Islam, dan salah satunya yaitu yang sedang kita peringati malam ini yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan acara ini bisa terselenggara bukan kami yang mempunyai kemampuan, tapi memang alhamdulillah kami tidak bisa melaksanakan ini tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Wasallam. Seorang ulama yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in, kitab yang sangat populer, kitab fikih di kalangan pesantren, dan beliau adalah pengarang kitab Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti ditanya mengenai hukum mengadakan perayaan Maulid Nabi. Kata beliau apa? Bid'ah. Ini bid'ah apa? Apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi. Betul, kita akui bid'ah. Tapi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengadakan peringatan Maulid Nabi yang di dalamnya ada zikir, membaca Al-Quran, sedekah, berbagi makanan, ini merupakan bid'ah terbaik pada zaman ini. Ternyata bid'ahnya bid'ah hasanah, Pak. Bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Lalu apakah dapat pahala? Beliau mengatakan yusabu, diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita pikir coba, masa iya orang sedekah enggak Allah kasih pahala? Betul. Masa iya orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran, baca sholawat nggak dapat pahala? Betul. Sedangkan di dalam peringatan Maulid Nabi isinya itu baca Quran tadi, qori luar biasa. Baca sholawat, bahkan tadi hadroh baca sholawat itu. Silaturahmi, ya kita silaturahmi biasanya kan kalau malam minggu masing-masing kan di rumah masing-masing sama keluarga, betul? Iya, ini bisa silaturahmi, dan jangan lupa pahala silaturahmi udah populer. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka laksanakan silaturahmi. Kata Nabi, man ahabba ayam soto rizki wa in salahu fi atani falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diberikan limpahan rezeki, diberikan umur yang panjang, maka hendaklah dia rajin bersilaturahmi. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal. Jadi itu, kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, ya memang kita akui itu bid'ah. Kenapa? Pada masa Rasul tidak ada perayaan seperti ini. Tapi kalau masalah ulang tahun atau masalah Rasul memperingati kelahirannya, Rasul biasa memperingati kelahirannya. Tapi nggak ulang tahun kayak bapak itu, biasanya anaknya ulang tahun itu kan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Nah ini yang jelas bid'ah yang kayak begitu, tapi dibiarkan. Giliran Maulid Nabi dibilang bid'ah, betul? Ya memang bid'ah. Kalau berbicara bid'ah, itu Al-Quran dibukukan, itu bid'ah. Kenapa? Pada masa Rasul Al-Quran tidak dibukukan. Setuju? Betul. Pada masa Rasul kita belajar dalam sejarah itu Al-Quran biasanya ditulis di tulang belulang, di tulang unta, di pelapis rumah. Nggak ada pabrik kertas di Kagilan, belum ada. Ya, sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, ini sejarah, ini bid'ah pertama nih. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Karena pada masa Khalifah Abu Bakar banyak para sahabat yang gugur di medan perang, bahkan pada perang melawan
Romawi, umat muslim itu 3.000 yang gugur di medan perang. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, pada saat itu pemerintahan Khalifah Abu Bakar, agar Al-Quran itu dibukukan, karena banyak para suhada, banyak para hafiz, para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat itu di medan tempur. Jadi Umar khawatir, wah bisa-bisa ini Al-Quran punah, bisa-bisa Al-Quran gak nyampe ke Banten, gak nyampe ke Serang, gak nyampe ke Indonesia kalau pada saat itu tidak dibukukan. Usulan Umar ditolak oleh Abu Bakar. Kenapa? Kata Abu Bakar, bid'ah. Kenapa sebabnya? Rasul tidak pernah melakukan itu. Terjadilah diskusi panjang, dikumpulkan para tokoh pada saat itu, para sahabat, dan alhamdulillah terrealisasi Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Utsman yang disebut dengan Mushaf Utsmani, dan sampai sekarang kita alhamdulillah Al-Quran banyak. Betul. Itu bid'ah pertama itu, dan itu bagus. Maka Maulid Nabi, kata Imam Jalaluddin Asyuti, min bid'ahil hasanati, termasuk bagian daripada bid'ah yang terbaik pada masa ini. Kalau berbicara bid'ah, bu, nasi padang itu bid'ah. Suka makan nasi padang? Bid'ah nggak itu? Nabi kagak pernah makan nasi padang, bu. Nabi kagak pernah makan nasi padang, ibu-ibu suka nasi padang. Bid'ah itu berarti kagak boleh. Jadi bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, dan ini termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Kata Imam Jalaluddin Asyuti, sebab di dalamnya ada membaca Al-Quran, zikir, kemudian membaca sholawat, dan itu merupakan tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, kata Nabi, man ahabbani kana ma'itil jannati. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Pengen bersama Nabi di surga? Pengen, tuh? Pengen. Jadi nggak usah ragu-ragu. Maulid Nabi ini berpahala. Itu tadi yang ngomongnya wali, bu. Jalaluddin Asyuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Ada lagi, kata ulama Al-Imam Al-Yafi dalam kitab yang aneh juga mengatakan bahwa barang siapa man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wahayya atau aman, barang siapa yang mengumpulkan teman-temannya, ketua DKI ngumpul ini, Pak RT, Pak RW, rekan-rekannya kumpulin, mau ngapain? Mau musyawarah mengadakan maulid nabi. Kemudian wahaya atau aman, kita mesti iuran nih buat umpamanya makanan, tuh wahaya atau aman, menyediakan makanan, kemudian di dalamnya mengadakan kebaikan, mengadakan amal kebaikan seperti zikir, sholawat, membaca Al-Quran, lalu di situ terjadi peringatan Maulid Nabi, maka kata Imam Al-Yafi, nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan bersama para syuhada, para sholihin, dan dikumpulkan di jannatin naim, di surga naim. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Kalau ragu-ragu, Maulid Nabi insyaallah ini adalah sebuah perbuatan yang baik. Para wali aja mengatakan seperti itu. Para ulama mau percaya sama ulama, mau percaya sama ustadz kemarin sore. Kalau saya bukan ustadz, baru juga bau-bau ustadz. Mending bau ustadz daripada ustadz bau. Betul gak, Bu? Bu, mendingan bau ustadz daripada ustadz. Saya bukan ustadz, Bu. Tuh, ustadz Hafid, ustadz, Bu. Itu sono sama ustadz nih. Di sini mah pura-pura aja di sini mah. Iya, Bu. Beliau dulu bapaknya guru saya, dan beliau juga guru saya juga. Jadi saya berguru kepada bapaknya dan berguru kepada beliau juga. Ustadz ada, Bu. Di sini aja pura-pura di sini, Bang. Terus. Jadi jangan ragu-ragu, itu pahala Maulid Nabi luar biasa. Kenapa? Karena membuktikan bahwa cinta kepada Rasul. Ibu aja cinta sama anaknya baru 2 tahun ngadain ulang tahun segala, betul. Betul. Kira-kira ulang tahun ajaran Islam bukan? Boh, boh.
Ulang tahun ajaran Islam bukan? Itu kan ada lilin ditiup-tiup gitu kan? Happy birthday to you, ajaran Islam bukan? Kenapa ibu ngadain? Hah? Ini kadang-kadang begini, usianya sudah apa? Sudah 60 tahun. Dengan alasan cinta, dengan alasan sayang sama emaknya di ulang tahun kan itu. Suruh dia beli. Masih mending sekarang lilinnya udah bisa pakai angka ya. Kalau dulu lilinnya tuh kalau 17 lilinnya 17. Jadi yang ulang tahunnya udah 60 tahun. Coba kalau lilinnya sampai 60 ditiup. Bukan lilinnya yang mati, yang lilinnya yang mati. Coba, itu ajaran Islam bukan? Iya, kalau ulang tahun udah aja panggil umpamanya ketua DKM, kemudian panggil Ustadz Hafid, Pak RT panggil, yasinan di rumah ibu. Terus sudah yasinan baca doa, mendoakan anaknya supaya panjang umur. Habis itu bagi makanan kasih umpamanya ketua DKM 100.000, Ustadz Hafid 100.000, terus apa lagi Pak RT 100.000. Nah, kira-kira bagus nggak itu? Ya bagus tuh, sodako tuh. Iya, daripada happy birthday to you. Apa? Nggak ada dalam ajaran Islam seperti itu. Boleh ulang tahun, boleh. Tapi caranya, mindsetnya yang diganti. Kalau ibu dulu sukanya pakai tiup-tiup lilin, udah sekarang mah mendingan sodako, adi yasin di situ baca doa panjang umur. Kan bagus loh, betul? Betul. Nah itu juga sebab ulang tahun. Masa iya sih nih? Ada sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa sih Rasul kalau hari Senin katanya suka puasa? Apa kata Rasul? Sebab hari Senin itu hari dimana aku dilahirkan, dan hari Senin itu biasanya turun wahyu. Tuh, berarti Rasul suka ulang tahun. Ulang tahun memperingati hari kelahiran Rasul, mah seminggu sekali ulang tahunnya. Puasa. Ibu juga boleh tuh. Anaknya umpamanya lahirnya hari apa nih? Hari Minggu, puasa hari Minggu. Tapi kalau ada suami hari Minggu jangan puasa, izin dulu sama suami. Umpamanya suaminya kerjanya pulangnya seminggu sekali hari Minggu doang, ibu puasa hari Minggu. Lah kata suaminya tuh lo ngapain di rumah? Pantesan sekarang banyak suami-suami kalau hari Minggu suka mancing. Habis di rumahnya nganggur kayaknya. Ada yang suka mancing ada? Ada. Dan jangan lupa pahala sedekah seperti ini, ya, pahala sedekah seperti ini pahalanya luar biasa. Saya punya cerita, boleh cerita ya? Ini cerita di kitabku. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada perempuan cantik diterik tinggi lagi, ditutup di harap siap di tukang renjang tuh bawa nama cantik bela janda lewat. Nah terus cuma saya tangannya bu mati sebelah stroke. Datang kepada Rasul, ya Rasul, saya minta ini tangan saya nih didoain supaya sembuh, dijampe. Kalau orang tua dulu tuh dijampe daun cabe, daun dangdut, gerak hade, gerak cabe zaman dulu. Nah datang kepada Rasul, emang kenapa tangan kamu? Ya Rasul, saya mimpi ibu saya ada di neraka, bapak saya ada di surga. Ibu saya ada di neraka. Pas saya sampai, ma, kenapa ma masuk neraka? Mama dulu katanya pelit mereka jahe mereka hese. Pelit mama dulu. Dipinta uang maulid Nabi sama ketua DKM kagak kasih mama. Umpama. Di sono di laut bukan di sini. Di sini mah dermawan semua. Jangan lupa yang masuk surga dulu nanti dermawan. Dermawan semua di sini. Nah, terus ketika itu si ibunya mau disambar oleh api neraka, tiba-tiba ada kain menghalangi. Pas tiba-tiba ada lagi, pas mau disambar api neraka ada daging menghalangi. Nah ditanya, kalau itu daging apa mak? Dulu mak nggak suka sedekah,
Dulu emak pelit, tapi emak pernah sedekah daging doang. Daging apaan? Orang-orang mah itu ngumpulin apa namanya berkat atau besek buat ini, buat maulid Nabi. Iuran mama dulu bikin ini doang, nasi padang sebungkus 10.000. Ada dagingnya satu. Nah ternyata itu dapat menghalangi sambaran api neraka. Satu saat itu dapat menghalangi sambaran api neraka luar biasa. Apalagi kalau umpamanya itu sodako umpamanya daging 10 kilo buat konsumsi maulid Nabi. Pas nanti masuk neraka, pas disambar oleh api neraka dihalangin tuh. Dihalangin ayam jago kelepek ngalangin. Dihalangin jeruk. Dihalangin apa lagi? Apalagi kalau itu umpamanya sodako buat masjid. Pas mau umpamanya disambar api neraka dihalangin tuh sama semen satu kontainer. Kenapa? Dulu pernah sodako ke masjid, waktu bangun masjid satu kontainer semen. Alhamdulillah. Itu luar biasa tuh kata Nabi. Wahai para sahabat tuh, lihat betapa hebatnya pahala sodako, luar biasa. Terus itu tangan kamu kenapa? Begini ya Rasul. Begitu saya nyamperin ke bapak saya mah tuh lagi di sorga, lagi ngasih minum apa namanya air telaga. Saya ngambil satu gelas, maksudnya buat emak saya, buat nolongin emak saya, tapi ternyata saya disambar oleh api neraka. Akhirnya begitu bangun dia dari mimpinya, tangannya itu setuk, tangannya itu mati sebelah. Terus didoain sama Rasul. Begini coba, Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Luar biasa pahala sedekah itu. Maka jangan ragu-ragu, sebab dalam peringatan Maulid Nabi ini menandakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta, jangankan pengorbanan apa namanya, mencintai, pengorbanannya luar biasa.